21 April 1879, lahir seorang anak perempuan dari seorang laki-laki bangsawan bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan seorang wanita desa bernama Nasira. Anak perempuan itu diberi nama Kartini. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Masa kecil Kartini, dia bisa bersekolah di sekolah khusus Belanda, yaitu ILS sampai ia remaja. Tetapi sayangnya, karena tradisi sebagai perempuan Jawa, Kartini tidak bisa meneruskan sekolahnya karena harus menjalani masa pingitan. Pingitan adalah tradisi bagi perempuan Jawa yang sudah memasuki usia remaja untuk berdiam diri dan tinggal di dalam rumah, mempersiapkan diri sampai datang seorang pria yang akan melamar dan menikahinya. Coba perhatikan, ini huruf A. Dibaca A. Kalau yang ini huruf B dibaca B. Kartini, sudah ibu bilang kamu tidak boleh pergi ke sekolah lagi, apalagi mengajar gadis-gadis desa ini. Apa kamu tidak pernah dengarkan ibu? Mohon maaf, Bu. Kamu itu sudah waktunya dipingit nih. Tapi kenapa, Bu? Gadis-gadis lain seusiamu sudah sibuk di rumah mempersiapkan diri untuk calon suaminya nanti. Tapi kamu tetap saja berada di sini mengajar. Bapakmu itu bupati nih. Seharusnya kamu bisa menjadi contoh. Apakah salah jika seorang wanita belajar, Bu? Apakah salah jika seorang wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Bicaramu itu sudah semakin ngelantur saja. Cukup. Ibu tidak mau tahu. Tradisi tetaplah tradisi, dan kamu harus segera dipingit. Tidak, Bu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya. Terserahmu lah. Nanti saatnya tiba, siap atau tidak siap, kamu harus tetap melakukan pingitan. Bu, bisakah Ibu menyampaikan pesan kepada Bapak bahwa Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Belanda? Kartini sangat ingin menjadi wanita pribumi yang cerdas. Kartini tidak ingin dipingit dulu, Bu. Duk, Cak Ayu, bagaimana ibu bisa menyampaikannya kepada bapakmu? Permintaanmu itu sangat mustahil dilakukan wanita pribumi seperti kita, Cak Ayu. Tapi, Bu, Kartini masih ingin terus belajar, Bu. Tradisi tetaplah tradisi, Nak. Kamu sudah saatnya untuk dipingit dan mempelajari banyak hal untuk menjadi seorang perempuan dan calon istri yang baik untuk suamimu nanti. Tidak bisakah tradisi ini tidak dilakukan, Bu? Sampai kapan wanita pribumi harus mengabdikan diri pada suami, menerima takdir mereka untuk dijadikan istri kesekian tanpa persetujuan kami? Pertanyaanmu ini bukan wewenang ibu untuk menjawabnya, Nak. Tapi kamu harus ingat, bapakmu itu Bupati Jepara yang mengemban adat dan istiadat kita. Mana mungkin kamu bisa merusaknya sesuka hatimu, Nak. Tapi, Bu, Ini semua demi kebaikanmu, Nak. Jalanilah semuanya dengan sebaik-baiknya. Ibu yakin kamu akan mendapatkan calon suami yang terbaik untukmu kelak. Kamu sudah dengar dari ibumu sendiri kan nih, kalau kamu sudah harus dipingit. iya, Bu. Tapi Kartini masih meminta persetujuan Bapak
untuk memberi izin melanjutkan sekolah ke Belanda. Bapakmu tidak akan menyetujuinya nih. Ibu sudah membicarakan ini dengan bapakmu. Mulai hari ini, kamu hanya boleh keluar rumah jika bapakmu mengizinkan. Dan kamu harus belajar bagaimana cara melayani suamimu dengan baik. Sana, masuk kamarmu. Tapi Bu, Sudahlah nih, kamu ini membangkang terus. Sana masuk. Mulai besok kamu akan dilatih untuk melayani suamimu. Selama menjalani masa pingitan, Kartini dituntut untuk belajar menjadi putri bangsawan sejati. Jangankan keluar rumah, Kartini pun jarang menginjakkan kaki di pendopo rumahnya. Setiap hari, Kartini belajar mempercantik diri, mempersiapkan diri untuk menjadi istri dan calon ibu yang baik, serta berlatih mengurus rumah tangga. Kartini menjalani masa pingitannya selama 4 tahun. Selain kegiatannya mempersiapkan diri menjadi calon istri, Kartini diam-diam tetap belajar dan membaca buku, membaca surat kabar, dan berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Salah satu temannya yang sering ia kirimi surat kabar adalah Stella Abendal. Stella sangat senang membaca surat dari Kartini dan mengetahui kabar dari temannya. Stella, jalan kehidupan gadis Jawa itu sudah dibatasi dan diatur menurut pola tertentu. Kami tidak boleh mempunyai cita-cita. Satu-satunya impian yang boleh kami kandung adalah hari ini atau besok dijadikan istri yang kesekian dari seorang pria. Dalam masyarakat Jawa, persetujuan pihak wanita itu tidak perlu. Ia juga tidak perlu hadir pada akad nikah. Ayahku misalnya, bisa saja hari ini memberitahuku bahwa aku sudah kawin dengan siapa. Lalu aku harus ikut saja dengan suamiku, atau aku juga bisa menolak. Tetapi itu malah memberi hak kepada suamiku untuk mengikat aku seumur hidup. Jika ia tidak mau menceraikanku, aku terikat kepadanya seumur hidupku. Sedangkan dia bebas berbuat apa saja terhadapku. Bahkan mengambil beberapa istri lagi tanpa persetujuanku. Dapatkah keadaan seperti ini dipertahankan, Stella? Kasihan Kartini. Harusnya ia bisa melanjutkan sekolah bersama-sama kami. Tapi karena tradisi mereka, ia harus memupuskan cita-citanya. Aku harus berbuat sesuatu. Ayah Kartini memberikan kelonggaran pada pingitannya. Ia dan adik-adiknya bahkan diajak ayahnya untuk menghadiri perayaan penobatan Ratu Belanda. Kartini juga diberi kelonggaran untuk berkunjung ke desa-desa dan berdialog dengan warga. Ia pun bisa ikut sang ayah untuk pergi ke Batavia. Perjalanan ke Batavia membuahkan secercah harapan bagi Kartini. Apalagi C.H. Abendanon bersedia membantu jika Kartini ingin masuk sekolah dokter. Namun sekolah dokter tak disetujui oleh ayahnya. Ayahnya tidak mengizinkan Kartini karena murid di sekolah tersebut semuanya laki-laki. Akhirnya beliau mengizinkan Kartini untuk mengikuti pendidikan guru sesuai dengan cita-citanya sejak kecil. Harapan Kartini untuk mengikuti pendidikan guru sirna saat sebagian besar bupati menolak surat edaran Direktur Pendidikan J.H. Abendanon dengan alasan aturan adat bangsawan tidak mengizinkan anak perempuannya dididik di luar. Ia lalu mencurahkan kekecewaannya dalam suratnya kepada Stella. Selamat jalan impian hari depan yang keemasan. Sungguh, itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan.
Saya berkehendak bebas supaya saya boleh dapat berdiri sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Supaya jangan sekali-kali dipaksa kawin. Tetapi kawin, kami mesti kawin. Mesti. Tiada bersuami adalah dosa yang sebesar-besar dosa yang mungkin diperbuat seorang perempuan Islam. Malu yang sebesar-besar malu yang mungkin tercoreng di muka seorang anak gadis Bumi Putra dan keluarganya. Bagaimana nih? Sudah kamu pertimbangkan lamaran dari Bupati Rembang? Kartini masih memikirkannya lagi, Bu. Kamu harusnya bersyukur nih, karena ada yang melamarmu. Usiamu sudah lebih dari cukup untuk menikah. Apa yang harus disyukuri dari lamaran seorang laki-laki yang sudah kawin 3 kali, Bu? Sudah bagus yang melamarmu itu bupati, bukan petani. Kartini masih tetap ingin melanjutkan sekolah, Bu. Cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Apa tidak kamu pikirkan kesehatan bapakmu yang menurun karena membela keinginanmu untuk melanjutkan sekolah itu? Tapi kenapa, Bu? Mau tidak mau, lamaranmu harus dijawab dalam 3 hari ke depan. Masuk ke dalam kamarmu dan jangan keluar sampai lamaranmu diterima. Tidak, Bu. Ampun, Bu. Masuk kamu. Ibu tiri Kartini mengurung Kartini di dalam kamarnya selama beberapa hari. Semua jendela dan pintu kamarnya dikunci rapat-rapat. Kartini merasa hampa dan menangis seorang diri. Tanpa sepengetahuannya, Ibu Ngasirah mengerahkan segenap cara untuk membuka jendela kamar Kartini. Ibu Ngasirah berhasil membuka jendela dan mengajak Kartini keluar untuk jalan-jalan di danau. Duk, Cah Ayu, sudah menangisnya. Ayo keluar dan ikut ibu sebentar, Nak. Ibu, Duk, ada sesuatu yang ingin ibu tanyakan kepadamu. ada apa, Bu? Ilmu apa saja yang sudah kamu pelajari dari bahasa Belanda? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu, Ibu. Apa itu? Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya tentram, karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan mengenal kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Ibu, bisakah Kartini bertemu dengan Bapak? Dia ingin menyampaikan sesuatu tentang lamaran itu. Bagaimana kamu bisa keluar dari kamar? Siapa yang membantumu? Itu tidak penting, Bu. Ini ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak. Bapakmu sedang istirahat dan tidak bisa diganggu. Sampaikan saja kepadaku. Saya bersedia menerima lamaran dari Raden Adipati Jojo Adiningrat. Tapi saya mengajukan beberapa syarat, Bu. Apalagi nih? Izinkan saya menyampaikan persyaratan yang saya ajukan, Bu. Baiklah, apa syaratmu? Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak ingin dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit. Serta saya ingin diperlakukan seperti orang biasa saja. Dan yang terakhir, Cukup nih. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan syaratmu terpenuhi. tapi Bu, ini tidak ingin nasibnya seperti Mbak Yulastri
yang ditinggal menikah oleh suaminya karena istri barunya lebih pintar dan terpelajar. Lalu, apalagi maumu? Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yungasirah tidak tinggal di rumah belakang, tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Bapak memanggil Yungasirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Syarat apa itu? Sudahlah. Turuti saja kemauannya. Cepat tulis syaratmu dan kirim ke Bupati Lembang. Apa benar Ki Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antara keluarga. Ki Ajeng salah paham dengan saya. Mungkin karena Ki Ajeng belum mengenal saya. Kedatangan saya di sini justru untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Lalu, apa maksud kedatangan Kang Mas ke sini? Aku ingin mendengar langsung cita-citamu. Katakanlah, Ki Ajeng. Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah, Kang Mas. Khususnya bagi para wanita desa. Bagaimana menurut Kang Mas? Ki Ajeng, saya sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Ki Ajeng. Saya siap mendukung cita-citamu. Bagaimana Ki Ajeng? Apa kamu mau menikah denganku? Saya izin pamit, Bu. Ini mau menjadi Raden Ayu. Jaga dirimu baik-baik ya, Nduk. Semoga hidupmu selalu dilimpahkan kebahagiaan. Terima kasih, Ibu. Dengan dukungan suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Kabupaten Rembang. Namun setahun kemudian, Kartini wafat setelah melahirkan putranya ke dunia. Surat-surat yang dahulu pernah Kartini kirimkan kepada teman-temannya di Belanda kemudian dibekukan oleh Mr. J.H. Bendanon dan diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Habis gelap, terbitlah terang.